Terkasih, puji Tuhan kita kembali bertemu ya di ruang Zoom ini pada sore ini, di mana kita akan diberkati dengan materi oleh Pendeta Ruby James tentang hermeneutik. Sebelum kita mulai, saya akan minta mohon untuk Pak Enco bisa untuk memimpin kita dalam doa pembukaan terlebih dahulu. Baik, kita mari satukan hati. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur sore ini. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menghadiri, Roh Kudus yang selalu menuntun dan memimpin kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami lewat Zoom. Tuntun terus kami. Biarlah Engkau yang memberi hikmat, bijaksana bagi kami untuk mengerti apa yang disampaikan Bapak dosen. Kami percaya kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah pengajaran demi pengajaran kami dapat melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Terima kasih, biarlah pengajaran ini menjadikan pedoman hidup kami dan kami dibentuk sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pengajaran demi pengajaran ini hanya kepada tangan-Mu. Engkau saja yang selalu memimpin dan menuntun dan membukakan hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus junjungan ilahi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enco. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Ruby James untuk memberikan materi pada saat sore ini. Ya, terima kasih Pak Nendra. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya sebentar akan tema yang tetap sama, yaitu homiletik yang berpusat kepada Kristus. Hari ini kita belum belajar secara praktis, secara teknik, namun kita tetap akan belajar betapa pentingnya bahwa khotbah-khotbah kita ini berpusat kepada Kristus. Sebelum saya berbicara lebih jauh, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, kata Paulus. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Paulus di dalam setiap berita yang dia sampaikan, dia fokus kepada Injil Yesus Kristus. Itulah yang seharusnya juga menjadi pedoman dasar di dalam kita menjalankan homiletik kita, di dalam kita menjalankan khotbah-khotbah kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya akan menunjukkan sebuah iklan yang bagi saya ini menarik perhatian saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan coba perhatikan bersama-sama ya iklan ini. Jangan bekerja untuk properti, tapi kita harus membuat properti bekerja untuk kita. Jangan diperbudak oleh properti, kita harus bekerja
tema berbicara bagaimana kita harus membuat properti kita menghasilkan income yang besar bagi kita sehingga kita tidak perlu bekerja. 2001 saya membaca buku Rich Dad Poor Dad dan terinspirasi untuk membangun properti passive income. Tapi baru 2008 saya berhasil mempraktekkan properti pertama saya. Saya butuhkan waktu 7 tahun untuk bisa memiliki properti pertama penghasil passive income. Dan ternyata memiliki properti penghasil passive income seperti properti di belakang ini luar biasa enak sekali. Ini adalah salah satu properti saya dari 40 properti penghasil passive income bagi saya. Properti ini saya beli tahun 2012 pada saat itu kita dan database dan menghasilkan passive income yang lumayan besar setiap bulan bagi saya. Untuk teman-teman tidak perlu menunggu 7 tahun untuk belajar properti passive income seperti yang saya alami. Saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana membangun properti passive income pada mini workshop yang akan diadakan selama 3 hari. Hari pertama kita akan belajar teori dan cara mencari properti passive income. Hari kedua kita akan belajar cara menghitung sehingga teman-teman bisa dengan cepat mengetahui apakah passive income properti ini lebih besar dari angsurannya atau tidak. Dan hari ketiga kita akan belajar tentang dasar-dasar pembiayaan. Demikian dari saya, sampai ketemu di mini workshop. Silakan klik link berikut ini untuk pendaftaran. Jangan bekerja untuk properti, tapi kita harus membuat properti bekerja. Iya, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar ini, kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Kita coba akan perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Jangan bekerja untuk properti, tapi kita harus membuat properti bekerja untuk kita. Jangan diperbudak oleh properti, tapi kita harus memperbudak properti kita. Maksudnya bagaimana? Kita harus membuat properti kita menghasilkan passive income yang besar untuk kita, sehingga kita tidak perlu bekerja. Bapak Ibu Saudara, ini iklan cukup menarik ya, terutama bagi kita tentunya secara duniawi kita jadi tergeletik gitu. Untuk kita, oh aku juga mau dong gitu loh ya. Propertiku ini bisa menghasilkan passive income ya. Waduh, aku mau dong seperti ini. Nah, saudara, ketertarikan kita seperti ini tanpa kita sadari, saudara, itu akan membuat kita melakukan action gitu. Wah, aku mau ikut workshopnya lah, aku mau ikut seminarnya lah. Apa sih yang akan dia bahas? Apa sih yang akan dia ajarkan kepada saya sehingga properti saya itu bisa menghasilkan passive income yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya tanpa kita sadari, ya, seringkali kita itu berkhotbah seperti Bapak ini tadi. Ya. Kita menawarkan kesejahteraan, kita menawarkan kemewahan, kita menawarkan segala kekayaan di dalam khotbah-khotbah kita tanpa kita sadari. Dan ini memang tema khotbah yang sangat menarik bagi jemaat. Bedanya dengan Bapak ini tadi, Bapak Ibu Saudara, hanya ditambah apa saja. Dalam nama Kristus, kita akan berhasil. Betul. Dalam nama Kristus, passive income kita akan terjadi. Dalam Kristus Yesus. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isi-isi khotbah kita ini akhirnya kita masuk dalam teologi kemakmuran. Di mana fokus kita bukan lagi kepada Kristus, fokus kita kepada kekayaan, kepada kemewahan, kepada gemerlap dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terindikasi
teologi kemakmuran itu sebetulnya hanya memperalat nama Tuhan untuk memuaskan hidup dunia. Saudara, ini yang terjadi dengan orang-orang Farisi, saudara. Sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara tentang bendahara tidak jujur, Tuhan Yesus itu sedang menegur orang-orang Farisi yang memperalat nama Tuhan untuk memuaskan hidup dunia. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 13-14, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Kemudian penulis Lukas menegaskan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi yang katanya setiap hari melihat, mendalami, membaca kitab Taurat. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa orang Farisi itu sebetulnya hamba-hamba uang. Jadi di dalam khotbah-khotbah mereka, nampaknya mereka memakai nama Allah hanya untuk memuaskan hidup duniawi saja. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sekali lagi terjebak dalam dosa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Begitu. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 26, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudara, memang hal-hal semacam itulah yang menarik bagi jemaat. Hal-hal seperti itulah yang menarik orang untuk terpikat. Namun akhirnya, saudara, orang tidak lagi mencari Kristus, tapi fokus pada roti itu tadi. Fokus pada bagaimana properti yang aku miliki ini menghasilkan passive income yang besar. Jadi nama Kristus itu hanya alat saja. Kristus tidak lagi menjadi berita sebagaimana Paulus menyatakan, tetapi Kristus hanya sebagai alat saja. Memang Rasul Paulus pernah mengingatkan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Saudara, saya yakin ini sudah terjadi pada zaman di mana kita hidup. Fenomena gereja-gereja besar, gereja-gereja raksasa, yang datang ribuan orang, saudara, dengan segala kemewahan, segala gegap gempita yang ditawarkan, saudara. Ini harusnya membuat kita menyadari bahwa kita bisa terjebak jatuh seperti orang Farisi. Kita bisa terjebak jatuh di sana, saudara. Dan kita bersyukur beberapa hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan menyadari bahwa mereka telah salah di dalam memberitakan Injil. Fokus mereka bukan lagi kepada Kristus, tapi kepada dunia ini, kekayaan dunia. Saudara, pada tanggal 2 September 2019, dalam ceramahnya, Pendeta Benny Hinn ini mengejutkan jemaat, saudara, karena dia mengaku salah.
dan meminta maaf tentang doktrin teologi kemakmuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang mesti harus kita waspadai supaya kita tidak terjebak dalam teologi kemakmuran. Ingat, berita yang kita harus sampaikan adalah Kristus. Nah, Charles Cole dalam bukunya Khotbah Ekspositori Tanpa Catatan mengatakan berkhotbah adalah prosedur yang unik di mana Allah melalui hamba pilihannya turun kepada umat manusia dan membawa mereka bertatap muka dengan Dia sendiri. Saudara, ilustrasi yang saya sampaikan tadi bukan membawa orang kepada Allah, tapi orang membawa orang kepada di mana propertiku ini menghasilkan passive income yang besar di dalam Kristus. Jadi fokusnya kepada passive income-nya, saudara, bukan Kristusnya. Sehingga tidak heran, saudara, ketika orang pertama kali mau menjadi Kristen, mereka tertarik bukan Kristusnya, tapi suksesnya. Sukses karirnya, sukses bisnisnya. Akhirnya ujung-ujungnya ketika Tuhan mengenalkan Kristus. Saudara, berkhotbah yang benar itu sebetulnya kita prosedur yang unik di mana Allah melalui para hamba pilihannya turun kepada umat manusia dan membawa mereka bertatap muka dengan Dia sendiri. Jadi, saudara, intinya kita membawa umat kita itu untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah Bapa, mengenal kerajaan surga. Nah, jangan sampai sekali lagi ya kita terjebak, Bapak Ibu Saudara, dengan teologi kemakmuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari ada 4 prinsip khotbah yang berpusat kepada Kristus. Kita akan melihat itu hari ini dalam 4 poin. Poin yang pertama adalah isi khotbah. Poin yang kedua adalah tujuan khotbah. Poin yang ketiga adalah kuasa khotbah. Dan yang poin yang keempat adalah pribadi pengkhotbah. Isi khotbah. Isi khotbah itu harus berpusat pada Kristus. Yaitu Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semuanya berpusat kepada Kristus. Ya. Alkitab merupakan buku tentang pernyataan Allah kepada manusia melalui kata-kata, intervensi dalam alam, sejarah, dan puncaknya melalui kedatangannya dalam dunia sebagai Allah manusia dalam diri pribadi Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus dari Alkitab itu adalah Yesus Kristus. Dan itulah yang kita beritakan. Alkitab, saudara. Pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar
seringkali kita terjebak fokus bukan kepada Kristus, tapi kepada diri kita sendiri. Ya, pada pertemuan yang pertama. Kita bicara tentang kebaikan kita berusaha untuk mencari murid, bukan menjadi murid Kristus, tapi menjadi murid kita. Tanpa kita sadari, saudara, kita melakukan itu. Tapi Paulus pernah berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, kita memberitakan Alkitab. Kita memberitakan Yesus Kristus. Bukan yang lain. Bukan ini ya Bapak Ibu Saudara. Bukan ramalan Joyoboyo. Bukan ramalan Nostradamus. Mungkin di antara kita ada yang berkata, tapi Pak, cocok loh ramalannya itu. Betul loh Bapak. Saudara, saya pernah mendengar seorang gembala sidang khotbah, saudara, di gerejanya, di jemaatnya, ramalan Joyoboyo secara rinci, saudara, di atas mimbar. Memang, saudara, nampaknya sih tepat. Kok sama ya? Mirip ya? Saudara, sekali lagi, saudara, itu bukan fokus kita. Itu bukan isi dari khotbah kita, saudara. Jangan kemudian karena mirip-mirip, karena cocok-cocok, maka kita mengangkat materi-materi dari dunia ini untuk dicocok-cocokkan dengan Alkitab, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh gembala sidang ini bagi saya sangat berbahaya seperti ini. Nggak heran, saudara, nanti ujung-ujungnya jemaat, saudara, itu bisa beli primbon, bisa datang ke orang-orang pintar, saudara, karena kita sendiri kita menunjukkan itu, saudara. Saudara, isi khotbah kita itu adalah Alkitab, bukan materi-materi dunia. Tuhan Yesus jelas berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa hanya melalui Kristus. Bukan melalui ramalan Joyoboyo, ramalan Nostradamus, saudara. Hanya melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ramalan Joyoboyo, Nostradamus, dan materi-materi dunia ini tidak menyelamatkan kita, saudara. Itu tidak membawa kita kepada Allah Bapa. Bukan berarti karena mirip kemudian kita dengan berani membawa itu di atas mimbar kita. Hayden Robinson mengatakan Alkitab merupakan alat komunikasi utama yang melaluinya Tuhan menyapa setiap pribadi yang ada di zaman sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa ini penting. Jangan sampai saudara kita jatuh dengan mencampurkan antara firman Tuhan dengan ajaran-ajaran dunia. Iblis itu paling suka menyamarkan, seakan-akan benar, seakan-akan betul, padahal sebetulnya menyesatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang tanda ciri-ciri antikristus yang disampaikan oleh Yohanes,
Saudara, di situ dikatakan Antikristus itu berasal dari antara kita. Jadi saudara memiliki pengajaran yang mirip, memiliki fenomena yang mirip, tapi sebetulnya itu anti terhadap Alkitab, anti terhadap Kristus Yesus. Saudara. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yang tidak perlu kita sadari, saudara. Tujuan khotbah. Tujuan khotbah yang berpusat kepada Kristus, yaitu membawa pendengar dekat kepada Allah. Khotbah merupakan tempat bertemunya jiwa pendengar dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Seringkali sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah kita membawa pendengar itu bukan dekat kepada Kristus, tapi dekat kepada materi, harta, sukses. Kristusnya cuma alatnya saja, saudara. Saudara, itu bukan khotbah yang berpusat kepada Kristus. Itu hanya memperalat nama Tuhan. Paulus dengan jelas berkata, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada. Maksud Allah itu apa? Yaitu bahwa setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa. Kehendak Bapa, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kehendak Bapa bukan materi. Materi itu adalah berkat tambahan yang Dia pasti beri itu kepada kita. Tapi tujuan utama kita bukan itu. Tujuan utama kita adalah hidup kekal. Tujuan utama kita adalah kita dibangkitkan pada akhir zaman. Itu tujuannya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan kita beribadah, tujuan kita menyampaikan firman Tuhan, bukan kekayaan, tetapi keselamatan jiwa. Bagaimana pendengar, bagaimana umat itu tetap hidup di dalam keselamatan yang telah mereka terima di dalam Yesus Kristus. Jadi itu tujuannya, saudara. Kolose 3. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kadang kita tuh khotbah itu menawarkan kemewahan, menawarkan kesuksesan, itu hal-hal yang di bumi. Tapi Paulus berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, di dalam Yesus Kristus sebetulnya kita itu sudah mati terhadap hal-hal dunia.
Dan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Suatu hari, iblis berkhotbah, saudara, kepada Tuhan Yesus ketika di padang gurun. Ya. Khotbahnya iblis apa, saudara? Ini, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahan. Ini khotbahnya iblis, saudara. Jadi kalau kita khotbah, saudara, fokus kita itu cuma dunia, 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 kerajaan dunia, dan semua kemegahan. Saudara, itu jadi sama dengan iblis, bagaimana iblis sedang berkhotbah dan pendengarnya pada waktu itu Tuhan Yesus, saudara. Dan iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Waduh, saudara. Tanpa kita sadari, saudara, ya, kalau kita fokus cuma perkara dunia, perkara dunia, perkara dunia. Tapi memang, Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang menarik bagi jemaat. Hal-hal seperti inilah yang menarik bagi jemaat. Di dalam Yesus Kristus, ya, engkau akan memperoleh passive income yang besar. Di dalam Yesus Kristus, begini, begini, begini. Daerah saudara, ujung-ujungnya banyak orang yang menjadi kecewa. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak gembala sidang juga bercerita kepada saya, Pak Robi, orang itu dulu rajin untuk ikut kebaktian doa hari Minggu. Oh, sekarang balik lagi ke agamanya yang lama. Karena apa, saudara? Saya perhatikan, dia kecewa. Katanya kalau ikut Yesus itu berkatnya melimpah, materinya. Katanya kalau ikut Yesus itu jaya selalu secara duniawi. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan itu, perhatikan Bapak Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan itu. Yang terjadi, saya katakan, kita hanya salah tafsir aja tentang Alkitab. Yang terjadi justru sebaliknya, Kristus itu menderita. Saudara ingat kisah Lazarus dan orang kaya? Kalau konsep orang-orang Yahudi di dalam PL, diberkati itu adalah kaya raya secara materi. Itu konsep orang-orang dalam perjanjian lama. Namun menarik sekali ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus itu merombak konsep bahwa kaya secara materi itu pasti dikenal Tuhan. Itu dirombak oleh Yesus. Tuhan Yesus justru kasih contoh Lazarus. Orang yang nampaknya tidak punya prestasi, orang yang nampaknya tidak menarik sekali di depan dunia ini, mengharapkan makanan dari orang, saudara. Namun Tuhan Yesus berkata apa? Justru Lazarus ini yang duduk di pangkuan Abraham, sementara orang kaya tadi, yang tahu hukum Musa, yang tahu hukum Taurat, dia berakhir dalam api neraka. Sementara Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Tuhan Yesus itu merombak konsep orang-orang yang Yahudi pada waktu itu, yang meyakini berkat materi itu melambangkan kita dikenal Tuhan. Sudah dirombak oleh Tuhan Yesus. Justru iblis itulah yang menawarkan dunia ini, saudara. Iblis itulah yang menawarkan kemewahan, kemuliaan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau menyembah, engkau berbakti.
Dan Tuhan Yesus memberikan teladan hidup sederhana kepada kita. Saudara, tadi kita sudah lihat Lukas menyebut bahwa orang-orang Farisi itu sebagai hamba-hamba uang. Mereka nampaknya melayani di rumah Tuhan. Mereka nampaknya menyelidiki kitab Taurat setiap hari. Tapi sebetulnya yang terjadi apa, saudara? Dia hanya memperalat Tuhan untuk mencapai kekayaan duniawi. Tuhan Yesus pernah berkata, iblislah yang menjadi papa. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, saudara, pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang begitu sangat ketat di dalam menjalankan ritual keagamaan. Sebaliknya Yesus berkata, iblislah bapakmu. Dengan lain kata, fokusmu itu hanya duniawi saja. Khotbah-khotbahmu orang-orang Farisi hanya kekayaan-kekayaan saja. Sebetulnya itu siapa bapakmu? Bapakmu itu iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapak. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Tuhan Yesus mengakui, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dengan lain kata, Tuhan Yesus mengakui secara lahiriah mereka sangat luar biasa di dalam menjalankan ibadah mereka. Tapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa mereka tidak masuk, saudara. Karena sebetulnya ada yang kurang, dan itulah yang harus dimiliki oleh para murid yang kurang itu. Yaitu fokus kepada yang di atas, bukan yang di dunia. Fokus kepada pikiran-pikiran yang di atas. Dan maksud Tuhan Yesus berkata, kamu harus lebih benar, artinya kamu sudah bagus menjalankan ritual keagamaanmu, tapi harus disertai dengan hati dan pikiranmu itu memikirkan perkara di atas, bukan hanya kekayaan, bukan hanya kemewahan duniawi ini, bukan hanya kemuliaan duniawi ini. Harus lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, memang ya, saya akui khotbah-khotbah yang menarik itu adalah berbicara tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Ya. Sering kita mengutip ayat, kita dijadikan kepala dan bukan ekor. Ya. Saudara, satu hari kalau ada kesempatan, kita akan bahas nats ini. Ya. Apakah betul itu berbicara tentang hal-hal duniawi? Karena seringkali kita kutip ayat, saudara, kita nggak tahu konteksnya itu apa. Saudara, kalau kita tafsir secara umum, nats itu justru mendukung keangkuhan hidup, saudara. Kalau kita tafsir ya secara umum, secara duniawi, kita seringkali cuma comot ayat, kemudian ternyata kita hanya ingin memuaskan hidup duniawi dengan ayat tersebut. Nah, ini jelas, saudara, bahwa fokus kita bukanlah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, dan kita tidak bisa memelintir ayat-ayat Alkitab itu hanya untuk ketiga poin ini. Jangan itu sampai terjadi dalam hidup kita.
Nah, berbicara tentang materi. Ini khotbah Tuhan Yesus tentang materi, saudara. Jangan dipelintir ya, saudara. Tuhan Yesus dengan secara secara langsung dia berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemewahan dunia, kekayaan dunia. Justru Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi yang karat, merusakkan, pencuri, membongkar, serta mencuri. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Seperti Lazarus itu dengan lain kata. Yang sudah aku ceritakan kepadamu. Walaupun hidupnya sederhana, walaupun di mata dunia tidak menarik, tetapi sebetulnya yang sedang disampaikan oleh Kristus adalah kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengingat karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengkhotbahkan tentang teologi kemakmuran. Ini, kalau tentang harta ya, Tuhan Yesus berbicara, kamu kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Hal ini yang perlu kita pahami. Yang kedua tadi adalah, Bapak Ibu Saudara, tujuan khotbah kita, ya, bukan hal-hal duniawi, ya, tapi kita harus membawa orang itu kepada Kristus. Keselamatan jiwa. Bukan untuk memuaskan hidup dunia. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari dua poin ini, sebelum saya masuk poin yang ketiga, mungkin ada yang mau bertukar pikiran. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Mungkin ada. Silakan Bapak Ibu jika mau bertanya atau bertukar pikiran atau mungkin ada komentar dengan materi pengajaran yang disampaikan. Ya. Kalau tidak akan saya lanjutkan ya. Atau di sini ada yang ini? Sepertinya belum, Pak. Mungkin Oh, dilanjutkan belum. dulu aja. Oke, Iya. oke. Saya lanjutkan. Bentar ya. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami tentang khotbah yang berpusat kepada Kristus itu adalah kuasa khotbah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, di dalam khotbah-khotbah kita, ada kuasa yang menyelamatkan orang. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kuasa khotbah kita itu adalah mengubah orang menjadi murid Kristus. Dengan lain kata, mengubah pendengar kita ini memiliki pola hidup, gaya hidup, sebagaimana Kristus hidup. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar betul-betul khotbah itu isinya Yesus Kristus, tujuan khotbah kita itu menjadikan mereka murid Kristus, disitulah kuasa itu bekerja, saudara, untuk mengubah pendengar kita ini menjadi murid Kristus. Kuasa Roh Kudus sendiri yang akan bekerja. Saudara, inilah yang terjadi dengan Paulus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku, kata Paulus, dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha untuk membinasakannya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia. Perhatikan, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Bukan memberitakan kekayaan, saudara. Bukan memberitakan keangkuhan hidup. Kamu di dalam Yesus Kristus, hidupmu akan terangkat loh. Derajatmu akan terangkat loh. Saudara, itu bonus dari Tuhan Yesus untuk kita. Derajat kita, martabat kita, itu Bapak yang kasih buat kita. Itu bukan urusan kita, saudara. Urusan kita sebagai anak Tuhan itu memberitakan Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Padahal kita tahu, dia dulu orang yang kejam, orang yang sadis. Tapi kuasa itu mengubah dia. Saudara, hal yang sama itu seharusnya terjadi di dalam hidup kita ketika kita itu menyampaikan khotbah. Mengubah orang menjadi murid Kristus. Saudara, tapi perlu kita sadari juga, ya, tidak semua orang, saudara, menjadi murid Kristus. Tugas kita hanya menyampaikan, membawa mereka. Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata pada murid-muridnya, perkataan ini keras. Apakah kamu tidak juga akan mengundurkan diri? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus bicara tentang firman yang keras, saudara. Terhadap orang-orang yang mengharapkan roti tadi. Begitu omongannya keras, wah ini orang apa ngomong kayak begini. Saudara, orang-orang itu kemudian pergi meninggalkan Yesus. Dan kemudian, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu juga nggak akan pergi bersama-sama mereka. Saudara, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya juga seringkali berkhotbah. Saya juga menyadari, Bapak Ibu Saudara. Maaf saya katakan ya, izinkan saya juga curhat sedikit. Sebagai hamba Tuhan juga, ya. Kadang saya itu berpikir, saya tahu khotbah saya itu tidak menarik bagi dunia. Saya kadang berpikir seperti itu. Saya tahu khotbah saya, karena saya itu memberitakan Kristus yang menyelamatkan jiwa. Saya berbicara tentang tujuan keselamatan jiwa. Bagaimana kita hidup di dalamnya, dan pada akhirnya nanti kita akan dibangkitkan. Dan saya seringkali saya berkata, Tuhan, ini kayak nggak menarik ya semuanya. Tapi sebetulnya, saudara, kita mau ini menjadi pertanyaan kita ya. Kita mau menjadi pengkhotbah kualitas Paulus atau kualitas ahli Farisi, saudara. Ya itu pilihan kita juga, begitu. Ya, kita mau menjadi pengkhotbah dengan kualitas seperti Paulus
Atau khotbah-khotbah kita kualitasnya seperti Farisi, sama-sama melayani di rumah Tuhan, sama-sama menyelidiki Alkitab. Tapi hasilnya ini, saudara, hasil khotbahnya orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk berkhotbah, menobatkan satu orang saja jadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, memang kuasa khotbahmu luar biasa, menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi saudara, khotbah ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini punya kuasa juga. Kuasa untuk menjadikan pendengarnya ini mencintai dunia ini. Mencintai materi, saudara. Mencintai segala kekayaan, kemewahan, kegemerlapan. Memang, saudara, fenomena gereja-gereja raksasa hari ini itu bisa menjadi apa ya, pemicu kita jatuh untuk kita memiliki kualitas khotbah seperti Farisi dan ahli Taurat, saudara. Karena kita kan mau menarik begitu. Ya memang nanti kita akan belajar bagaimana teknik khotbah kita sehingga orang itu bisa, pesan itu bisa sampai kepada mereka. Tapi sebetulnya tujuan utamanya bukan kepada dunia, tetapi kepada Kristus itu sendiri. Balik lagi ya. Kira-kira kita mau kualitas khotbah kita itu seperti Paulus atau seperti ahli Taurat dan Farisi? Itu pilihan kita juga. Ya. Namun Tuhan Yesus ingin, saudara, kuasa khotbah kita itu menjadikan pendengar itu seperti Kristus, bukan orang dunia. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti menyiksa diri, merendahkan diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ini kualitas khotbah, kualitas ibadah dari ahli Taurat dan orang Farisi. Memang kita bisa terjebak, saudara, untuk kita melakukan hal yang sama. Dan saya berharap melalui pengajaran ini, melalui firman Tuhan ini, menyadarkan kita untuk kita jangan sampai kita jatuh di situ. Oke? Yang keempat, kalau begitu. Kita akan lihat yang keempat. Ya. Pribadi pengkhotbah. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Siapa itu? Ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, turutilah ajaran mereka, tapi jangan perbuatan mereka. Dan Tuhan Yesus juga berkata, mereka itu enggak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, karena mereka cuma mau menjadi guru. Mereka hanya menjadi guru, tapi mereka tidak mau menjadi pengikut. Saudara, khotbah yang berpusat kepada Kristus bukan hanya guru, tapi kita juga menjadi pengikut. Yakobus 2 ayat 12, 14 sampai 17. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ya. Dia khotbah tentang iman,
padahal dia tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkhotbah, berkata, selamat jalannya, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuh. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari sini penting sekali untuk kita menyadari pentingnya kita bukan hanya sebagai orang yang berkata-kata, tapi kita juga adalah orang yang melakukan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ini guru, saudara. Tuhan tidak ingin posisi kita seperti ini. Saudara, Paulus menyadari, dan kita pun perlu untuk menyadari hal ini. Perhatikan, Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku berkhotbah, memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus menyadari dosa ini. Jangan aku sendiri ditolak. Saudara, hendaknya ini juga menjadi peringatan bagi kita, agar kita waspada, agar kita was-was. Jangan sampai aku sendiri ternyata ditolak. Nah, ini saya perlihatkan tabel, saudara, 4 prinsip homiletik yang berpusat kepada Kristus. Ya. Isi khotbahnya, saudara, Alkitab, bukan yang lain, bukan ramalan-ramalan. Ya, walaupun mirip Pak Robi, bagus tapi Pak Robi, iya saudara. Tapi itu bukan fokus kita. Memang beberapa orang saya perhatikan ada yang mengutip perkataan dari filsuf, perkataan dari boleh, saudara. Tapi ingat, saudara, jangan kemudian akhirnya perkataan filsuf itu yang menjadi utama. Kita bisa terjebak di situ, saudara. Ingat, fokus kita adalah Alkitab, yaitu Kristus. Kalau homiletik berpusat pada dunia, ya tokoh-tokoh dunia, para filsuf itu, perkara-perkara duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itulah yang kita beritakan. Yang kedua, saudara, tujuan khotbah. Kita tujuannya itu keselamatan jiwa dari dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita jemaat itu memiliki integritas. Integritas inilah di mana kita hidup dengan takut dan gentar mempertahankan keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Tujuan khotbah kita itu. Jangan sampai saudara homiletik yang berpusat kepada duniawi ini, jangan sampai tujuan kita kekayaan, kemuliaan, kemegahan duniawi. Ya. Akhirnya apa saudara? Ya, kita tidak ada bedanya dengan iklan yang tadi saya sampaikan tadi loh, saudara. Yang dari awal tadi. Kamu pengen punya propertimu menghasilkan passive income yang besar, gini-gini, wah. Ya, akhirnya fokus kita bukan kepada Kristus lagi. Kristus hanya alat saja untuk mencapai kekayaan, kemuliaan, kemegahan duniawi. Saudara, itu bukan tujuan khotbah kita. Yang ketiga, kuasa khotbah mengubah orang menjadi seperti Kristus. Nah, kalau homiletik berpusat pada dunia, mengubah orang makin duniawi. Memuaskan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, saudara.
hidup secara dunia. Nah, homiletik yang berpusat kepada Kristus itu pengkhotbah itu menjadi teladan, bicara dan pelaku. Sementara homiletik yang berpusat kepada duniawi itu munafik, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka fasih dalam hal bicara, tapi tidak dalam hal pelaku. Pelakunya mereka apa? Hanya pencitraan saja. Dengan doanya yang panjang, mengelabui mata orang, saudara. Jadi mereka hanya pintar saja, pencitraan saja, sebagai seorang yang rohaniwan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Memang Bapak Ibu Saudara, kita bisa terjebak di situ. Tapi kalau kita sadar, mari kita balik. Mari kita balik. Saudara, ini ada pernyataan dari Pendeta Benny Hinn yang saya kira pernyataannya ini cukup menarik, ya saudara. Kita akan dengarkan ya apa yang menjadi pernyataan dari Pendeta Benny Hinn. When you make that decision to shut the world out, I'm not asking you to cancel cable or TV networks. That's your decision. But I made a decision to finish stronger than when I began. And I don't want this world to affect me. Anything, I have no desire for what it offers. I've learned that when God uses you, the devil will come to tempt you and offer you things. Some preachers have taken the offer that the world has offered them, so they will not be persecuted. I have decided to follow Jesus. There is no turning back. So none go with me, yet I will follow. The world behind me, the cross before me, no turning back. There's nothing to turn to. Your life belongs to Jesus. Without him, there is no meaning for life itself. To whom shall we go, Lord? You have the words of life. I will not become a trophy of the devil. I will finish well, for I have decided to follow Jesus, never turning back. Saudara, ini saya tulis ya kata-katanya seperti ini, saudara. Ketika Anda membuat keputusan untuk membuat dunia keluar, saya tidak meminta Anda untuk membatalkan jaringan kabel atau TV. Itu keputusan Anda. Tetapi saya membuat keputusan untuk menyelesaikannya dengan kuat daripada saya memulai, dan saya tidak ingin dunia ini mempengaruhi saya. Apapun di dalamnya. Ya, dia katakan, saya tidak ingin dunia ini mempengaruhi saya, apapun di dalamnya. Tadi kita sudah lihat ya kesaksian dia tahun 2019, dia mengaku bersalah dengan teologi kemakmuran, dan saya berharap dia tetap setia untuk tidak mengajarkan tentang teologi kemakmuran, tentang uang, tentang hal-hal duniawi. Dan dia dalam salah satu pernyataannya dia berkata seperti ini. Kita lanjut ya, saudara. Saya tidak memiliki hasrat apapun yang ditawarkannya. Dan saya telah belajar bahwa ketika Tuhan memakai Anda, iblis akan datang untuk menggoda Anda dan menawarkan Anda banyak hal. Beberapa pengkhotbah telah menerima tawaran dunia supaya mereka tidak dianiaya. Dengan lain kata, Bapak Ibu Saudara, beberapa pengkhotbah memilih menjadi pengkhotbah dengan kualitas ahli orang Farisi dan ahli Taurat, supaya mereka tidak dianiaya. Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidak ada jalan kembali, meskipun tidak ada yang pergi dengan saya. Tetapi saya akan mengikuti. Saudara, dengan lain kata, dia mengambil keputusan untuk dia memiliki gaya homiletik, gaya khotbah seperti Paulus. Dunia di belakang saya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu.
Di belakang saya, salib di depan saya, kata Benny. Salib itu kan penderitaan. Di depan saya. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa kembali. Hidup Anda adalah milik Kristus. Tanpa Dia tidak ada makna bagi kehidupan itu sendiri. Kepada siapa kami akan pergi, Tuhan? Engkau memiliki firman kehidupan. Saya tidak akan menjadi piala iblis. Saya akan menyelesaikan dengan baik. Karena saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidak pernah berbalik. Luar biasa ya, saudara. Benihim ini pendeta besar. Dan luar biasa dia. Dan menariknya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, pada tahun 2019 dia mengakui dia salah dalam doktrin teologi kemakmuran. Dan dia tidak akan lagi khotbah tentang kemakmuran. Dan saya berharap, saudara, apa yang disampaikan oleh Benihim ini, dia tetap konsisten. Karena semua orang kita bisa berubah, saudara. Ya, dia tetap konsisten. Dan salah satu pernyataan yang saya kutip di sini, ya, ini hendaknya juga, saudara, ini pernyataan yang baik ya dari Benihim ini, hendaknya ini juga menjadi pernyataan dari kita. Dunia di belakang saya, salib di depan saya. Luar biasa. Amin. Ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudara? Atau ada yang mau tukar pikiran? Wah, berat ini Pak Robi. Memang berat ya. Menjadi seperti ini tidak mudah. Pengalaman saya juga sebagai seorang hamba Tuhan tidaklah mudah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Pak Didi ya. Silakan Pak Didik. Oke, salam semuanya. Salam Pak Robi. Ya, shalom Pak Didi. Saya sih pernah dengar Pak Benihim di Pantai Karnaval sih dulu waktu masih bujang. Wah, luar biasa. Tapi bukan itu yang saya mau tanyakan, Pak. Kalau hari-hari ini orang kan sudah pikirannya, getaran seleranya gitu kan sudah materialistis Pak manusia ini, Pak. Jadi memang kalau khotbah tentang berkat itu kan lebih mudah dan pendengarnya memang lebih banyak orang yang senang begitu, Pak. Tetapi memang ya itu tadi ya seperti Bapak terangkan tadi memang itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi faktanya hari ini kita kalau miskin, kalau hidupnya terlalu miskin juga susah, Pak. Kalau kalau keuangannya Senin Kemis juga berat, Pak. Jadi ya gimana orang mau tertarik, Pak, kalau kita hidupnya susah bener, di bawah ya menurut orang lain ya di bawah gitu loh. Jadi solusinya kira-kira seperti apa, Pak? Apakah kita harus ya usaha sendiri supaya ada yang nggak terlalu nemen gitulah, Pak. Makasih, Pak. Waduh, Pak Didi ini luar biasa ya. Sebetulnya yang disampaikan Pak Didi ini pergumulan kita semua, pergumulan saya juga. Pergumulan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, gitu loh. Tapi ya memang betul omongannya Pak Didi tadi. Ya, kalau bisa ya kita kayak Paulus. Artinya kita kayak Paulus itu kan punya pekerjaan, ya kan? Masang tenda, gitu. Sehingga akhirnya ya kita bisa membatasi diri untuk kita bisa merasa cukup. Gitu. Nah, memang sulitnya itu menciptakan pekerjaan itu tidak gampang. Ya. Memang tidak gampang. Tapi sebetulnya, Pak, apa yang Bapak katakan, Pak Didi ini, itulah pergumulan kita, Pak. Sama, Pak.
Tapi mau nggak mau ya kita jangan sampai terjebak. Begitu. Kita jangan sampai terjebak aja. Jangan sampai terjebak dengan berkat, berkat, berkat. Akhirnya ya Kristusnya jadi hilang. Kristusnya tidak ada di sini. Kristus hanya sebagai alat saja. Begitu. Ya kalau menurut saya memang seorang hamba Tuhan ya kalau bisa sih ya. Tapi saya yakin kalau pengalaman pribadi saya ya Pak ya. Tapi setiap pengalaman kita kan berbeda-beda. Ya, setiap pengalaman kita berbeda-beda. Sejauh ini saya melayani Tuhan. Walaupun saya menilai khotbah saya itu bukanlah khotbah menjual, ya, bukanlah khotbah tentang hal-hal yang menarik secara duniawi, namun Tuhan itu secara materi dia mencukupi saya secara pribadi. Caranya gimana Pak Robi? Saya nggak tahu gimana. Tapi selama ini, selama saya jadi pelayan Tuhan, saya selalu cukup. Dan saya tidak pakai mimbar untuk menarik orang kepada supaya tertarik kepada hal-hal duniawi ya. Karena saya merasa cukup itu, akhirnya saya mampu. Begitu. Akhirnya saya mampu untuk tidak fokus ke situ. Saya belajarlah, berusaha. Itu yang terjadi, Pak Didik. Ya, kalau bisa sih ya memang ini punya ini sampingan itu untuk menolong. Itu yang disampaikan Pak Didik tadi. Tentunya tidak menghalangi pelayanan utama kita ya. Jangan sampai kemudian sampingan kita ini justru jadi utama begitu. Jangan sampai ya, itu justru kita dosa nanti. Kita lari dari panggilan kita. Ya sampaikan Pak Didi kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan pasti dengar. Amin. Iya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, mungkin masih ada yang lain ingin bertanya. Pak, saya Pak. Silakan Ibu Elizabeth. Ya, Iya. oke. Ya, Ibu Kan Elizabeth. saya tuh suka baca Alkitab, saya suka merenungi sendiri nih Pak. Di kitab Yunus akan ada Niniwe. Niniwe bagaimana perlakuannya kan memang yang buruk-buruknya adalah di situ. Ya. Lalu kan Tuhan memang mau berniat menghancurkan Niniwe. Ya. Lalu Yunus disuruh untuk mengabarkan Injil ke sana. Lalu kan Yunus kan nggak mau nih Pak. Ya. Akhirnya karena Yunus nggak mau, Yunus akhirnya hidup di dalam perut ikan. Berarti kan istilahnya nggak bisa kemana-mana gitu ya Pak ya, karena memang menantang Tuhan. Lalu begitu Yunus dikeluarkan dari mulut ikan pun ada pohon jarak. Nah pohon jarak itu kan hanya semalaman saja melindungi si Yunus. Besoknya kan udah langsung dikeringkan Tuhan dengan ulat-ulat dan sebagainya. Lalu Yunus marah sama Tuhan dan Tuhan pun berkata begini kepada kalau kamu marah begitu marah atau apa ya? Ya. Saya pun demikian karena umatku yang banyak dan kaya itu akan binasa gitu Pak. Saya sayang pada mereka gitu loh. Kalau nggak kamu kabarkan supaya mereka bertobat. Nah kan berarti kan intinya di sini saya berpikir gitu, ini kan pikiran saya nih Pak ya. Oh berarti Tuhan sayang sama orang yang kaya ya. Walaupun memang dia berbuat bejat atau berbuat jahat dan berbuat semua kejahatan dunia ada sama mereka. Begitu itu otak saya gitu. Lalu tadi pun saya dengar di khotbah Bapak mengatakan bahwa Tuhan Yesus memprioritaskan pengajarannya pada bukan karena harta dunia, kumpulkanlah hartamu di surga gitu kan Pak. Tapi kan
Tuhan Yesus sendiri tahu dengan jelas bahwa kalau Tuhan Yesus menciptakan makanan yang mengikut tuh banyak, tapi begitu Tuhan Yesus tidak tidak menciptakan makanan apa tadi kan langsung ditinggalkan kan Pak. Nah, begitu juga saya berpikir jadinya sebenarnya bagaimana ya? Saya juga dulu pernah berdoa gitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kok setidak-tidaknya Bapa di sorga sayang sama orang yang kaya, apalagi banyak jumlahnya. Dia sayang untuk membinasakan itu. Lalu saya minta kok supaya diberkati susah, malahan kalau yang tadinya saya bekerja jadi nggak bekerja gitu kan ya. Saya doa itu kepada Tuhan waktu itu. Lalu Tuhan jawabnya, ya semua dihentikan karena kamu tahu Tuhan sedang bekerja. Ya memang saya tahu Tuhan bekerja, tapi kan saya jadi ditinggalkan. Kalau dulu saya kan belum dengar khotbah yang seperti Bapak bilang, kalau yang tidak karena Tuhan Yesus tidak menciptakan makanan ditinggalkan. Saya dulu udah lebih dulu ngomong gitu kepada Tuhan Yesus. Kan kalau saya miskin begini lama-lama kan ditinggalkan. Saya gituin. Lalu kata Tuhan Yesus, saya buka ayat, ya musuhmu terlalu banyak. Saya jawab, kalau memang musuh saya banyak, dari mana? Saya juga nggak pernah bikin ini ke orang. Terus jawabnya Alkitab, karena dosa mereka kamu tunjuk. Jadi mereka menjadi musuhmu. Lalu bagaimana kalau saya miskin terus? Berarti kan saya ditinggal terus. Ya percuma dong. Kalau saya ditinggal, mau mengabarkan Injil juga susah. Orang nggak ada yang mau dengar. Yang ada kita mengabarkan Injil untuk diri kita sendiri. Kalau bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Nah itu aja yang saya pegang Pak. Jadi saya berpikir, andai kata Tuhan mau kasih saya kerja, kasih uang, kan berarti orang masih mau mendengar khotbah kita. Kalau nggak ada sama sekali, kalau kita miskin sekali seperti yang dibilang Bapak tadi, ya kan orang juga nggak mau dengar gitu loh Pak. Jadi kita mau khotbah sama siapa? Begitu itu aja Pak. Jadi seperti apa sebenarnya seperti apa gitu loh Pak yang harus kita iniin. Begitu aja Pak dari saya. Ya. Jadi Ibu bersaksi ya? Atau ada pertanyaan? Bersaksi sekalian saya mau bimbang gitu loh Pak. Apa sih? Bingung gitu. Sebenarnya ini bagaimana sih? Kan kalau orang kaya Tuhan sayang sama orang kaya. Sementara kok saya dibikin susah, dibikin miskin gitu. Begitu saya bilang sama Tuhan, katanya semua dihentikan supaya Tuhan bekerja. Sementara Tuhan bekerja kan kita ditinggalkan. Lalu kita mengabarkan Injil ke siapa? Gitu loh Pak. Ya kan berarti kan ke diri sendiri ujung-ujungnya. Iya. Tuhan mengasihi orang Ya kaya. saya punya uang lah gitu untuk pergi ke gereja, pergi berkhotbah, pergi ini gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bilang ya mungkin itu mustahil bagi manusia tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Berarti kan arti memang kalau nggak sekuat tenaga berusaha ya mendek terus kan Pak, ditinggal terus, miskin terus begitu kan Pak, bukan begitu? Ya. Pusingnya di sini Pak. Ya. Terima kasih Ibu Elizabeth untuk kesaksian yang diberikan. Ini saya rindu kita untuk melihat nats ini ya. Mazmur 49. Iya. Mazmur 49 ayat 17 sampai 21. Saya akan share ya. Mazmur 49 ayat 17. Oke. Udah dapat? Udah lihat ya? Iya, iya. Mazmur 49, 17 sampai 21. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawa serta. Kemuliaan tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya,
sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi nats ini jelas, kaya itu bukan berarti dikenal Tuhan. Justru iblis tadi berkata apa? Semua kekayaan ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Memang Bapak mengizinkan iblis itu pegang kekayaan dunia. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang nggak benar hidupnya, itu justru kaya-kaya. Ya. Namun sebagaimana Tuhan Yesus sudah katakan, seperti perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan nats yang baru kita baca ini. Pemazmur bilang apa? Jangan takut apabila orang menjadi kaya. Nggak usah takut. Artinya itu Tuhan mengajar kita untuk bisa kita mensyukuri talenta yang kita miliki masing-masing. Kita yang dikasih 1 talenta, Tuhan maunya kita bersyukur dengan 1 talenta. Kita yang diberi 2 talenta, Tuhan maunya kita bersyukur dengan 2 talenta itu. Kamu nggak usah takut apabila seorang menjadi kaya. Kamu mengucap syukur dengan talenta yang kamu punyai. Ataupun kita yang kaya, ya, di antara kita mungkin ada yang boleh dibilang kita lebih lah daripada rekan-rekan. Kita belajar untuk mensyukuri hidup kita juga. Dan kita juga jangan terus membanding-bandingkan. Karena tadi ayat 19 tadi, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Orang kaya yang dikatakan Tuhan Yesus itu kan setiap hari berpesta pora. Saudara, apalagi kalau kita lihat medsos hari ini ya. Wih, bisa pagi makan di Singapura, siang makan di Jepang gitu ya. Malam makan, nah, mana ada yang nggak pengen, saudara. Saya juga pengen gitu loh. Ya kan? Tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini yang tidak mengenal Allah, yang mendapatkan kekayaan secara tidak benar, dan semuanya yang berasal dari iblis ini, semuanya itu Tuhan Yesus, Alkitab katakan manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya dia tidak beroleh hidup yang kekal. Jadi sama dengan hewan. Jadi ya udahlah, dikasih dulu lah. Kamu kan sudah kukasih surga di bumi. Seakan-akan begitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar aja mensyukuri. Emang nggak gampang ya. Tapi saya meyakini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Memang ada perbedaan ya. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta ada perbedaan. Tapi berbicara tentang kebahagiaan, itu tidak ada perbedaan. Saya yakin itu. Orang yang punya 5 talenta, dia bahagia. Nilainya 100. Anggap aja mentok 100. Gitu. Sama kok, orang yang punya 1 talenta juga bahagia juga kok. Mentok juga 100 kok. Gitu loh. Nggak ada yang namanya bahagia itu bahagia 100 koma gitu. Nggak ada, saudara. Jadi sebetulnya yang menentukan kita bahagia atau tidak itu bukanlah berapa banyak materi yang kita punya, berapa banyak kemuliaan yang kita punya, saudara. Itu justru berdasarkan relasi kita ini dengan Tuhan. Banyak kok kesaksian, kita lihat juga di medsos orang kaya bunuh diri, bener gak? Mantan Presiden Korea Selatan aja tahun 2005 kan nggak salah ya.
mati bunuh diri juga. Mantan presiden, udah pensiun, apa kurangnya, saudara? Duit juga banyak untuk hari masa tuanya, mengakhiri hidupnya. Sementara kita orang biasa-biasa, kita bisa menikmati hujan, kita bisa menikmati nasi, tahu tempe. Nah, mungkin saja saya katakan kita lebih bahagia daripada tetangga kita yang punya BMW, saudara. Karena kita nggak mikirin utang, kita nggak mikirin bayar karyawan, ya saudara. Mungkin saja saya katakan, ya. Nggak ada kalau bahagia itu ditakar, itu enggak, saya kira. Jadi nats ini juga mengajarkan kepada kita, ya, jangan takut. Ya berarti ya kita harus belajar untuk mensyukur. Ya, Ibu, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya tentang apa yang dialami oleh kita ya. Ya. Baik, masih ada waktu, mungkin dari Bapak dan Ibu masih ada yang mau dipertanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ruby. Baik, kalau belum ada atau mungkin nanti, ya silakan Bapak. Iya, kalau saya Agung Setiabudi, kalau kita melihat ya dari keterangan Pak Robi, Jim tadi, hal yang luar biasa ya. Jadi demikian juga para nabi-nabi di dalam PL, itu ada yang kaya, ada yang menderita dalam kehidupannya, seperti Yeskiel, Yeremia, istrinya mati aja nggak perlu ditangisi. Ini, jadi apa namanya, Yeremia nggak boleh nikah, ya. Itu tadi saya melihat di sini Tuhan tetap adil dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat juga Paulus, ya, dia menderita seumur hidupnya. Tapi dikatakan di situ bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Setiap orang itu berbeda-beda sesuai apa yang kita lakukan, kita buat. Makanya di firman Tuhan itu kerjakanlah keselamatan. Terima kasih Pak, itu aja sih. Ya Pak Agung, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Pak Agung. Apakah masih ada lain yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ya. Pak, saya ya Pak. Silakan. Saya, Baik, Elizabeth. Oke, Pak, saya mau bertanya sama Bapak yang khotbah tadi. Gini Pak, saya masih kayak kurang puas. Jadi begini Pak, kan Niniwe itu kan memang kaya, kan Tuhan mau berjanji akan membinasakan mereka. Nah, si Yunus itu kan hamba Allah yang disuruh ke sana, namun dia tidak mau gitu kan Pak. Tapi kenapa malahan si Yunusnya ini yang di perut ikan gitu loh Pak. Maksud saya begitu. Kenapa si Yunusnya ini yang malah dijadiin di perut ikan? Berarti kan masalah itu berkepanjangan yang dia tidak bisa keluar dari masalah itu. Artinya begitu kan Pak, kalau dalam hidup sehari-hari itu menurut terjemahan saya. Lalu kan begitu si Yunus keluar dari perut ikan pun dia bikin pohon jarak, dia berteduh di terik matahari, itu pun dihilangkan Tuhan gitu loh. Karena Tuhan sayang dengan si orang kaya yang banyak ini. Oh gitu Gitu. Ini Ibu, kalau pendapat saya ya tentang Iya Pak. Yunus dan Niniwe. Kenapa Tuhan itu membuat susah hidup Yunus ini? Supaya Niniwe ini diselamatkan. Jadi begini Ibu, kalau saya lihat Niniwe ini, Yunus ini mati, dia pasti masuk surga. Sementara Niniwe ini akan binasa. Nah, seolah-olah Tuhan itu ngomong kepada Yunus, Yunus, anakku Niniwe ini akan binasa. Tolonglah kamu pergi ke sana, supaya dia itu selamat seperti kamu.
Begitu. Tolonglah kamu beritakan Injil kepada Niniwe ini supaya Niniwe ini selamat seperti kamu. Tapi Yunus nggak mau. Begitu. Nah, Tuhan membuat dia susah supaya dia mau. Dibuat susah di dalam perut ikan, dibuat susah pohon jaraknya itu dihilangkan, ya. Karena Tuhan itu tahu mahkotanya Yunus itu besar sudah nantinya. Nah, seakan-akan bahasanya Paulus itu, penderitaan yang kualami sekarang itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kuterima, kata Paulus. Jadi sebetulnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yunus ketika dia memberitakan Injil ke Niniwe itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang diterima oleh Paulus. Kemuliaan yang diterima oleh Lazarus. Sebetulnya yang dilakukan oleh Yunus ini kan mirip. Mirip kayak Lazarus. Yang borokan, ada anjing lagi, jilat-jilat ludah. Kasihan lihat Lazarus. Susah hidup menderita kayak begitu. Mungkin saja Lazarus itu sudah memperingatkan orang kaya. Seperti Yunus. Orang kaya, pergilah kamu, takutlah kamu akan Tuhan. Mungkin, tapi orang kayanya juga mungkin mengabaikan. Tapi kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Hasil akhirnya, Yunus duduk di pangkuan Abraham. Tapi cerita Yunus dan Niniwe beda ya. Tampaknya Niniwe kemudian mendengarkan, saudara. Nah, Tuhan ingin semua orang kan selamat. Hasil karena Yunus sudah pasti dapat. Kalau Niniwe enggak. Kira-kira gimana, Ibu Elizabeth? Oh, iya, iya, iya. Ya, saya nangkep. Jadi karena Bapa di sorga setidak-tidaknya mau menekan Yunus supaya Yunus mau membantu si Niniwe, begitu ya Pak? Iya. Karena Supaya Yunus itu yang pasti lebih bahagia nantinya. Begitu. Yang pasti, yang istilahnya, yang dapat warisan siapa? Yunus kan? Kerajaan surga. Nah, kamu kan sudah bahagia nanti itu udah ada. Makanya Tuhan kan seakan-akan itu yang dialami Paulus juga. Paulus kan mengalami kesusahan yang banyak dalam memberitakan Injil. Tapi Paulus menyadari penderitaan yang kualami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima nanti. Berarti Paulus menyadari sukacitanya itu. Jadi seolah-olah sekarang ya, Paulus sekarang kan ada di surga, di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu mungkin aja Paulus itu, aduh kok capek ya kayak begini. Aduh, oh ini waktu di dunia mungkin saya katakan ya, waduh susah kok hidup. Sekarang, Paulus saya yakin nggak ada artinya udah. Semua penderitaan itu kok mungkin saya katakan bisa-bisa Paulus bisa-bisa loh ya, saya juga karena saking sukacitanya luar biasa yang dia alami Paulus, mungkin kayaknya kurang dari penderitaan yang dulu itu. Mungkin saja dia bisa aja berkata gitu. Karena nggak bisa dibandingkan, Bapak, Ibu Elizabeth. Berkat yang Tuhan sediakan untuk kita itu nggak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Nggak bisa dibandingkan. Berarti luar biasa banget. Warisan yang Bapak sediakan untuk kita itu luar biasa banget. Makanya tadi pemazmur bilang, jangan usah takut kamu itu. Karena istilahnya gini, berkatmu itu kan lebih banyak daripada orang kaya itu tadi. Berkatmu itu kan lebih banyak daripada Niniwe itu tadi. Iya, iya. Oke. Yang saya berharap bisa ini ya. Iya, Mungkin iya Pak, betul. Ya. Oke, Oke, baik. makasih Pak. ya, Ibu Elizabeth. Terima kasih, Iya, Pak iya, Elizabeth. makasih Pak. Iya, iya, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Terima kasih untuk Pak Robi sudah memberikan materi yang
begitu luar biasa dan memberkati. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini di dalam doa penutup, nanti saya mohon untuk Pak Kimto memimpin kita dalam doa penutup. Dari Pak Robi dipersilakan mungkin memberikan closing statement. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti di rumah ya bisa baca ini ya. Bisa baca Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Itu membicarakan bagaimana komitmen Paulus di dalam dia memberitakan Injil. Ya. Sebagai bacaan kita di rumah, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 19. Mungkin itu aja. Nanti untuk homiletik secara teori praktek ya berikutnya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Dipersilakan untuk Pak Kimto memimpin kita dalam doa penutup. Baik, buat teman-teman semua, kita akan tutup pertemuan kita, pembelajaran kita pada malam hari ini dengan kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih di malam hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk tetap belajar Tuhan, untuk lebih mengenal firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertemuan yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan, di mana Pak Robi telah menjelaskan dengan begitu jelasnya Tuhan tentang apa yang ada dalam hati-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh terus untuk belajar lebih dalam lagi. Tuhan, kami berdoa buat Pak Robi, berikan terus hikmat, pewahyuan kepadanya Tuhan, hikmat dalam mempelajari Tuhan, dalam belajar, biar dapat terus menjadi salam berkat-Mu dimanapun berada ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga teman-teman kami Tuhan, di DTU ini Tuhan, agar terus kami merasa terus haus dan lapar Tuhan untuk belajar firman-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat pimpinan kami Tuhan, semua pengurus DTU ini Tuhan, Pak P dan teman-teman Tuhan, berkati mereka semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, semua kegiatan DTU dan Kapruta Misi Tuhan, hanya Engkau yang mampu menggerakkan kami semua ya Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran. Amin. Terima kasih Pak Kimto. Terima kasih Pak Dosen. Salam semuanya. Tuhan memberkati.